Halo, apa kabar? Setelah lagi di podcast Bogor Update. Hari ini sangat istimewa karena hari ini saya berada di Makodim ya, 0621 Kabupaten Bogor ya. Dan hari ini kita akan ngobrol dan bincang-bincang bersama dengan Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Infantri Henggar Triwahono. Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam, Mas Fadil. Selamat datang di kantor kami di Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Ya, inilah kondisi Kodim kami. Siap. Suasananya sangat sejuk sekali. Karena saya datang dari Sumedang. Siap. Sumedang juga sejuk. Karena di bawah kaki Tampomas, ini datang lagi ke Kabupaten Bogor. Oke, saya sama-sama sejuk. Sama-sama sejuk. Iya. Terima kasih kami sudah diterima di kantor Kodim nih ya. Dan gimana Komandan, sudah keliling-keliling Kabupaten Bogor ya? Alhamdulillah, Mas Fadil, sudah 4 koramil yang saya kelilingin, karena kebetulan saya juga sudah baru 1 minggu lebih menjabat sebagai Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, karena kemarin saya serah terima tanggal 17 Januari di Korem 061 oleh Danrem, diserah terimakan. Kemudian saya setelah serah terima, pengalaman pertama saya yakni pengamanan di Hambalang, pengamanan Presiden. Kemudian di sela-sela waktu saya mencoba mengkeliling koramil-koramil yang ada di jajaran. Baru dapat 4 koramil, Mas Fadil. Oke. Sehingga nanti ada waktu luang, saya akan mencoba mengkelilingi di 24 koramil. Oke, jadi ada 24 ya? Ada 24. Di banyak sekali. Kodim 001 banyak sekali. Banyak Baru sekali. 4 nih berarti. Baru 4. Masih ada waktu. Masih ada 20 koramil lagi. Iya. Baik, Pak Dandim, bisa cerita nggak sih sampai akhirnya sekarang menjadi Dandim di Kabupaten Bogor? Sebelumnya tuh jabatannya di mana, Komandan? Jadi saya cerita sedikit ini terkait profil saya. Tapi sebelumnya saya perkenalan diri. Nama saya Letnan Kolonel Infantri Henggar Triwahono, SHMH, dan kebetulan saya sekarang mau melanjutkan pendidikan S3 saya di Unisula Semarang. Baru semester 1 ini mau nginjak di semester 2, Mas Fadil, mohon doanya. Yap, amin. Saya ambil prodi Doktor Ilmu Hukum. Karena S1 saya di Hukum juga, Magister saya di Magister Hukum. Ini saya coba mendalami prodi Ilmu Hukum. Kemudian saya lulusan dari Akademi Militer 2005, Mas Fadil. 2005. Saya lulus dari Magelang tahun 2005. Kemudian saya mempunyai anak 1, umur 10 tahun. Istri saya seorang dokter umum. Kemudian saya ditempatkan pertama kali dinas di wilayah Sulawesi Barat. Di Batalion 721 Makassau. Di situ saya menjadi Danton, saya menjadi Komandan Kompi. Kemudian saya pindah tempat ke Detachment Intelijen, Kodam 7 Wirabuana waktu itu. Kemudian saya pindah lagi di jajaran Kodim Kota Makassar, Kodim Takalar Kabupaten, kemudian Kodim Sopeng. Di situ saya menjabat dan Ramil, Pasiop, Pasintel, Kodim. 11 tahun kurang lebih saya di Sulawesi. Kemudian saya sekolah di Kelapa II. Saya lanjut lagi ke Sumatera, wilayah Sumatera. Mungkin Mas Fadil tahu pengasingan Bung Karno tentunya, di Bengkulu. Nah, Bengkulu itu saya menjabat Pasintel Korem. Sekitar 2 tahun, Mas Fadil. 2 tahun, kemudian saya lanjut lagi ke Palembang, ke Kodam 2 Sriwijaya. Itu kurang lebih 9 bulan saya di Kodam. Kemudian saya ikut Sespim Polri. Jadi saya sekolahnya ini, Seskonya itu menggabung sama polisi di Lembang. Waktu itu COVID, jadi tidak bertatap muka secara langsung. Saya menggunakan Vicon. Kemudian setelah itu saya ditempatkan menjadi jabatan baru di Pusat Intelijen Angkatan Darat di Matraman, Jakarta Timur. Kemudian 1,5 tahun
saya menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 301 Prabugyang Santang di Sumedang. 1,5 tahun juga. Kemudian terakhir saya mendapatkan amanah menjadi Komandan Kodim di Kabupaten Bogor. Mungkin sebagai warga baru juga, saya kalau orang Jawa bilang itu kulo nuwun. Kulo nuwun. Kalau membuka pintu itu ketok pintu dulu. Iya. Kulo nuwun. Jadi unggah-ungguhnya adabnya kalau mau memasuki wilayah yang baru itu kita harus kulo nuwun, harus sowan dulu. Sowan dulu yang punya rumah kan gitu. Ini saya sebagai warga baru mungkin kalau Mas Fadil ada sedikit pengalaman mungkin bisa sharing ilmu, kita bisa sharing ilmu Mas Fadil. Selamat datang di Kabupaten Bogor. Kita bisa menjadi saudara gitu. Siap Komandan. Gitu. Baik, artinya sudah sangat berpengalaman tadi. Ini ceritanya udah banyak sekali dan lengkap gitu loh Komandan ya. Ada nggak sih cerita tentang pengalaman dulu saat menjabat di bagian apa misalkan yang kira-kira sampai hari ini masih teringat Komandan? Jadi pengalaman penugasan Mas Fadil, kalau pengalaman penugasan waktu saya masih taruna, saya itu dikirim ke Aceh waktu itu tahun 2005 kalau nggak salah itu. Waktu pasca tsunami di Aceh, di situ saya mengevakuasi beberapa korban tsunami. Ya memang saat itu masih kurang lebih 3-1 bulan. Jadi kondisi korban di sana masih banyak. Itu mungkin pengalaman berharga bagi saya sebagai penugasan kemanusiaan waktu sebelum lulus menjadi Letnan 2. Kemudian setelah saya berdinas, saya pernah dikirim penugasan di wilayah Sudan di Afrika. Di sana pengalaman yang berharga sekali saya dapat terkait kehidupan sosial masyarakat. Memang di wilayah Sudan sana masyarakat sangat terbelakang. Makanya saya sering menekankan kepada anggota, kita harus bersyukur apabila kita mendapatkan sesuatu, kita nggak boleh sombong. Untuk mewujudkan rasa syukur itu, apabila kita sebagai beragama Islam mungkin Mas Fadil Islam ya, itu kita tidak harus mengucapkan rasa alhamdulillah. Kita rasa bersyukur itu harus kita tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Kita harus sholat. Itulah bentuk wujud rasa syukur kita. Sebagai bentuk wujud penghambaan kita dan wujud sebagai rasa syukur. Mereka tidak mungkin bisa makan enak seperti kita. Itu sangat sinkron sekali kalau saya lihat jauh sekali kehidupannya. Karena makanan itu sangat berharga sekali sana. Di Sudan itu waktu itu sangat berharga sekali. Karena kalau saya lihat, saya sangat miris lah melihatnya, sedih sekali. Sekarang mungkin kita berlebih-lebihan makan, kadang itu makan tidak habis, kita buang. Di sana sangat membutuhkan sekali. Nah, disitulah saya bisa belajar menghargai bagaimana kita dapat makanan. Kita harus bisa ya, kalau namanya di Islam itu nggak boleh mubazir lah. Kita harus cukup, ngambil sesuatu harus cukup, nggak boleh berlebihan, ya seperti itulah. Itulah yang saya dapatkan, pengalaman yang saya pertama di Aceh, kemudian yang kedua di wilayah Sudan. Saya juga pernah bertugas di Singapura, misalnya saya tugas intelijen, sangat berharga sekali juga sharing ilmunya di sana. Oke, banyak ilmu yang didapat. Kira-kira apa yang dituarkan kepada anggota, apalagi sekarang sudah menjadi komandan Kodim di salah satu daerah di Kabupaten Bogor, contoh hari ini lah ya. Apa yang kira-kira mungkin ke depan ditularkan, Komandan? Saya akan menularkan untuk quotes di anggota saya yang pertama. Setiap saya memimpin, itu yang saya rubah. Yang pertama itu akhlak. Akhlak manusianya. Di mana apabila kita bisa merubah akhlak manusia, tentunya kita bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian dari semuanya itu kita bisa terhindar dari mungkin bencana, kesusahan, dan lain sebagainya, kita bisa dilindungi. Yang pertama kita rubah akhlaknya. Yang kedua, kita harus bisa mendekat kepada masyarakat. Kenapa? Karena kita tahu tugas daripada kewilayahan ini
itu ada teritorial, kita mempunyai wilayah teritorial. Yang mana kita harus jaga wilayah Kabupaten Bogor ini dengan aman. Tentunya kita harus berkomunikasi, berkoordinasi maupun berkolaborasi dengan masyarakat di semua elemen. Kita nggak usah milih-milih masyarakatnya mana, kita tempanin semua. Ya. Apabila ada masyarakat yang mau berkunjung di Kodim, saya terima. Wah. Dengan 24 jam, monggo silakan. Luar biasa, luar biasa. Nah, bicara ke arah tadi pengalaman, Komandan. Nah, kita tahu bahwa banyak juga adik-adik kita yang sebenarnya pengen banget jadi tentara sebenarnya, Komandan. Ya. Nah, ini kan kalau nggak salah bulan Januari ini Bulan ada Januari, pendaftaran ya. Ada rekrutmen ya, Komandan? Kebetulan, Mas Fadil, kemarin di bulan Desember itu sudah mulai dibuka pendaftaran online ya. Itu nanti terakhir di sekitar tanggal 29 kalau nggak salah. Jadi pendaftaran online itu ditutup tanggal 29 Januari. Ini kita terbuka, sudah banyak poster-poster mungkin yang disampaikan baik itu di Koramil maupun di Kodim terkait rekrutmen ini. Adik-adik yang ada di sana bisa mendaftarkan diri, ini masih ada waktu, karena ini yang dibuka duluan ini Tamtama. Oh, Tamtama dulu. Ini dibuka sampai tanggal 29. Tentunya adik-adik harus menyiapkan diri. Jadi menjadi seorang tentara yang pertama. Kalau adik-adik dengar, wah masuk tentara itu bayar. Nggak ada sedikit pun tidak ada. Apabila ada adik menemukan maupun masyarakat menemukan maupun Mas Fadil sendiri menemukan, itu bisa disampaikan ke kita. Kita tidak tegas karena itu masuk tentara pure, tidak gratis lah ya. Gratis, gratis. Nah, makanya apabila adik-adik mau mendaftar, yang pertama harus disiapkan fisiknya, tentunya harus sehat. Kalau fisiknya nggak sehat, ya nggak masuk. Ya, karena itu salah satu faktor utama kesehatan. Baik. Kemudian ada dari segi akademik, nanti ada tes akademiknya. Ada dari segi psikologinya bagaimana. Jadi ada standar khusus untuk masuk tentara. Jasmaninya juga harus dilatih. Tentunya semua itu, Mas Fadil, tidak dengan cara yang instan. Kita harus bisa menyiapkan jauh-jauh sebelumnya. Tentunya adik-adik yang sekarang yang sudah mendaftar ini, tentunya saya yakin pasti sudah menyiapkan sesuatu. Karena kalau kita berjuang tanpa menyiapkan sesuatu, itu nonsen, akan menang. Karena usaha itu tidak mengkhianati hasil, tapi tentunya harus berdoa. Setelah kita berikhtiar, hasilnya kita serahkan Yang Maha Kuasa. Karena hasil itu milik Tuhan, bukan milik saya. Oke, intinya berjuang dulu. Sekuat tenaga, baru hasilnya kita serahkan. Nah, ini harus ditekankan bahwa masuk TNI itu adalah gratis. Tidak bayar. Nah, kemudian sekarang persyaratannya dirubah, Mas Fadil. Kemarin dulu itu mungkin ada ketinggi 165, 162, sekarang 160. Sudah bisa? Sudah. Dalam kategori masuk. Dalam kategori masuk, syarat awal pendaftaran itu 160 cm. Tentunya ini bisa membuka banyak peluang. Dari adik-adik sekalian, 160 cm loh. Nggak terlalu tinggi, karena 160 cm itu ya rata-rata lah. Manusia Indonesia bisa mencapainya. Sehingga bisa membuka banyak peluang masuk. Sehingga kita menyeleksinya itu benar-benar yang terbaik. Kita ambil yang terbaik di antara yang terbaik, kan gitu. Baik. Apa aja sebenarnya sih, Komandan, yang harus disiapkan jika kita ingin masuk tentara? Ya, saya cerita sedikit. Pengalaman dulu saya masuk di Akademi Militer, Mas Fadil, saya daftar dulu 1 kali. Tapi kebetulan juga masuk sekali. Alhamdulillah. Itu harus saya siapkan jauh-jauh sebelumnya. Contoh, sekarang adik-adik masih kelas 2 atau kelas 1. Nah, tentunya bisa menyiapkan diri. Mau masuk, berarti kita harus check up dulu. Check up kesehatan. Kira-kira kalau ada gigi yang bolong, ada mungkin sakit apa, itu bisa diobatin. Kemudian dari segi jasmani, kita harus lari-lari. Kita latihan lari, latihan push up, kemudian latihan restok, latihan sit up, latihan lari angka 8 itu. Nah, tentunya itu harus lulus. Harus lulus dan lolos. Kalau lulus saja, nggak lolos sama aja, karena tidak memenuhi syarat. Gitu. Nah, tentunya itu harus ada penyiapan-penyiapan yang khusus, Mas Fadil. Tidak harus, namanya orang Jawa bilang itu, nggak ujuk-ujuk, langsung masuk, nggak bisa. Nggak bisa dengan cara yang instan. Semua butuh ikhtiar, semua butuh usaha.
Sehingga apabila kita sudah niat menjadi tentara, itu harus dari diri dulu. Kalau tidak ada niatan, dipaksain orang tua, kok masuk tentara. Ya. Itu nanti lama-lama di pendidikan kabur dia. Ya, Banyak. Karena tidak sesuai dengan hati nuraninya dia. Ya. Nah, tapi kalau sudah sesuai hati nuraninya, pasti dia akan enak menjalaninya. Sehingga kalau udah masuk, udah niat, saya akan masuk tentara, 100% ini cita-cita saya. Nah, itu. Makanya harus disiapkan tadi. Mulai dari fisik, akademik, psikologi, nah, itu harus disiapkan Mas Fadil. Ya. Gitu. Oke, artinya yang lebih utama tadi mentalnya ya. Mentalnya harus dari dirinya dulu. Kalau mau mendaftar dipaksain, kadang-kadang dipaksa orang tuanya, itu enggak. Nanti kalau masuk dia kontras. Akhirnya lama-lama pendidikan, wah ini kok tidak sesuai dengan keinginan saya, tidak sesuai dengan hati nurani saya. Akhirnya dia kabur, disersi. Nah, pendidikan kabur kan lucu. Ya, itu. Ya, artinya memang butuh konsistensi tadi apa yang menjadi keinginan kita ke depan, terutama anak-anak yang sekarang nih ya, yang masih kelas 2 SMA mungkin. Nah, itulah harus SMA lagi persiapan disiapin benar-benar itu. Nah, itu. Oke. Nah, tadi pendidikannya, terus usahanya, mentalnya, kesehatannya juga penting. Kesehatannya harus penting. Dan tadi latihan olahraganya ya, latihan olahraganya itu penting. Gitu. Karena nggak mungkin langsung hari ini bisa lari. Nggak bisa, harus dilatih. Harus dilatih. Nggak bisa. Mungkin besok mau tes, saya harus lari sekarang, nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus jauh-jauh sebelumnya. Oke. Dan yang paling penting kita ingatkan sekali lagi adalah bahwa pendaftaran TNI ini adalah gratis. Nah, ini kan setiap tahun biasanya tuh ada berapa pendaftaran, Komandan? Setiap tahun Mas Fadil ada banyak. Di Tamtama itu 1 tahun membuka pendaftaran 2 kali. Ya. Kemudian di situ ada Bintara. Kemudian ada akademi militer, itu 1 kali. Kemudian ada SPAPK, itu banyak lah. Baik. Banyak pendaftaran yang dibuka di TNI. Tapi tentunya sekarang itu baru membuka pendaftaran di Tamtamanya. Ya, kita tunggu nih ya. Apalagi pesan Komandan ini sudah sangat tepat dan sesuai agar masyarakat terutama anak-anak muda dan para orang tua mengingatkan anaknya kan tentunya orang tuanya harus menyupport. Kalau anak-anaknya tidak ada niatan, orang tuanya nggak menyupport juga sama-sama nggak ada niatannya juga gitu. Baik, kita tunggulah apakah Kabupaten Bogor ini mampu memberikan tadi prajurit terbaik seperti itu. Nah, untuk daftar selain online tadi kira-kira dari Kodim sendiri nih ya, dari Kodim atau dari Koramil, apa sih yang mungkin sosialisasi atau kira-kira ada program apa untuk membantu adik-adik kita, Komandan? Jadi, saya membantu untuk memfasilitasi maupun membantu untuk memberitahu adik-adik bahwa itu ada pendaftaran apabila mereka kesulitan ya, melukai kesulitan untuk baik itu mendaftar secara online dan sebagainya itu dari pihak kami, Kodim maupun dari Koramil setempat yang ada di wilayah. Mungkin kalau adik-adik jauh ke wilayah Kodim itu bisa ke Koramil terdekat. Itu bisa dibantu apabila ada kesulitan. Para Danramil, para Babinsa itu bisa membantu, Mas, untuk mengarahkan, oh ini daftarnya secara ini, apa kelengkapannya, yang kurang apa, dan sebagainya bisa. Jadi bisa ya? Bisa. Selain dari online, walaupun jika ada kesulitan masyarakat, datang saja. Orang tua ataupun anaknya, bisa minta bantuan. Bisa minta bantuan. Koramil terdekat. Koramil atau terdekat, bisa. Sama Babinsa juga bisa. Bisa. Babinsa udah hebat-hebat. Wah, alhamdulillah. Nah, ini penting, Komandan, karena mungkin kalau di Babinsa kan ada di lapangan kan, sehingga mungkin masyarakat atau orang tua atau murid bisa langsung bertanya dengan Babinsa. Babinsa tahu, oh ini daftar, linknya, oh ini linknya, seperti itu. Luar biasa ya. Nah ini sudah sangat terkonsep lah artinya supaya memang ke depan banyak nih prajurit-prajurit yang luar biasa ya diciptakan. Apalagi sekarang sudah ada minimal 160. Wah ini yang membuka peluang itu rata-rata masyarakat Indonesia yang nggak terlalu tinggi, rata-rata di angka itulah 160. Nah, kemudian satu Mas Fadil yang menjadi misi saya mungkin ke depan ya. Kalau saya lihat ini program penyiapan itu harus benar-benar disiapkan. Mungkin nanti ke depan kami akan membuka program baru untuk membantu adik-adik dalam penyiapan baik itu fisik dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dilatih. Datang saja ke Kodim, latihan lari-lari dan lain sebagainya itu bisa. Mungkin ini
program ke depan. Karena selama ini saya lihat masih vakum, belum terlalu optimal. Mungkin nanti saya akan optimalkan lagi biar lebih bagus lah untuk penyiapannya. Mungkin yang awam kan nggak tahu. Kalau datang ke sini mungkin bisa sharing ilmu gitu. Siap. Jika dilatih langsung oleh Kodim beda cerita itu langsung jadi gitu. Badannya, kualitasnya, biar nanti pas waktu tes itu dia bisa udah ngadapin tesnya yang sesuai dengan yang sudah disiapkan. Daripada nggak disiapkan kan kasihan. Kita bantu masyarakat yang untuk disiapkan ini loh. Tesnya harus siap, kamu harus disiapkan. Gitu. Karena ini banyak ya masyarakat yang mencari kita sebagai seorang TNI, banyak. Luar biasa. Karena pendaftaran itu ribuan mas. Ribuan yang diterima juga sedikit. Gitu. Nah itu persaingan akhirnya. Itu persaingan. Makanya kita mencari bibit-bibit yang terbaik di antara yang terbaik. Luar biasa. Baik, Komandan. Terakhir apa yang ingin Komandan sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor? Jadi saya sebagai Komandan Kodim Kabupaten Bogor tentunya saya sebagai orang baru, saya kalau orang Jawa bilang itu kan Kulon Nuwun ini. Nanti saya akan melihat di wilayah-wilayah di setiap kecamatan Mas Fadil. Tentunya itu yang pertama, saya akan melihat bagaimana kondisi wilayah kami, sehingga kami bisa external health audit. Kalau organization health audit itu ke dalam, kemudian kalau eksternal itu saya keluar, ibaratnya saya belanja masalah. Kira-kira ada apa yang harus saya kerjakan untuk tugas pokok saya ke depan itu seperti apa. Di sini ada Forkopimda, baik itu Bapak Bupati, Bapak Kapolres, ada Dandim, ada Kajari, ada Ketua DPRD, ada Ketua Pengadilan. Di sini tentunya kita harus kolaborasi. Ada satu yang akan saya kerjakan, Mas Fadil, dengan berpedoman pada grand teori kerjasama. Ada grand teori kerjasama, kalau di breakdown itu ada tiga turunan. Disitulah ada middle teori. Itu harus kita pegang. Kenapa? Dari teori kerjasama tadi, kita bisa membreakdown menjadi 3 teori. Yang pertama adalah teori komunikasi. Di mana setiap kita ketemu, kita harus berkomunikasi secara intensif, baik itu seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen Forkominda, maupun tokoh-tokoh yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Dengan berkomunikasi, kita bisa mengetahui kondisi wilayah Kabupaten Bogor. Apa di situ plus minusnya, sehingga kita bisa memperbaiki ke depan. Setelah berkomunikasi, teori yang kedua, ada koordinasi. Tentunya kita berdinas, saya berdinas di Kabupaten Bogor ini tidak sendirian. Saya ada Forkopimda, saya ada masyarakat, saya ada tokoh agama, dan lain sebagainya. Di situ kita harus berkoordinasi untuk saling membantu apa menjadi keunggulan, apa yang menjadi kekurangan. Kita harus mengkoordinasikan semua. Yang terakhir, yakni yang ketiga, itu adalah kolaborasi. Setiap kegiatan di kewilayahan itu harus berkolaborasi, baik di semua pihak, baik di semua elemen. Apabila tugas yang diamanahkan ke Pemda Kabupaten Bogor, apabila dilaksanakan berkolaborasi untuk bersama-sama, itu bisa ringan. Kita bisa menuju tugas itu dengan baik. Nah, itu tadi komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Itu harus kita laksanakan. Dan tentunya kita harus berjalan selaras. Kita nggak boleh berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu kalau sudah itu semua dikerjakan, insya Allah bisa lancar, Mas Adi. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa atas podcast kita hari ini, Komandan. Saya lagi selamat datang di Kabupaten Bogor dan selamat bertugas untuk Kabupaten Bogor. Saya mohon doanya biar lancar, Kabupaten Bogor ini bisa aman. Amin, amin. Ya, terima kasih. Kita next time lagi talk show. Ya, Komandan. Kita nanti talk show lagi dengan topik yang berbeda, Mas. Baik. Ini kayaknya asik ini. Bagus. Ini kan baru. Oh, masih baru. Nanti kita setelah keliling, kita akan lihat bagaimana yang terjadi. Nah, setelah keliling kita banyak masukan. Nanti banyak masukan kita bahas nantinya. Baik. Terima kasih, Komandan. Terima kasih, Mas Fadil. Terima kasih. Kita ketemu lagi di next time talk show kita.
Masih mana?